Lo pernah merasa hancur, tapi tetap pura-pura kuat di depan orang lain. Tertawa, tapi kosong. Tersenyum, tapi rapuh. Ini bukan soal lemah. Ini soal luka batin yang nggak pernah lo izinkan untuk sembuh. Luka itu nggak kelihatan, tapi rasanya nyata. Tiap malam lo memeluk kehampaan, berharap besok pagi ada yang berubah. Padahal yang lo butuh cuma satu, dipahami tanpa harus menjelaskan apa-apa. Lo bukan nggak mau sembuh, lo cuma lelah terus berharap tapi dikecewakan. Lo pernah percaya, tapi malah dihancurkan. Dan luka seperti itu nggak cukup cuma diobati waktu. Luka batin adalah trauma yang diam, dia nggak teriak. Tapi diam-diam, dia merusak segalanya. Pikiran lo, kepercayaan lo, bahkan cara lo mencintai diri sendiri. Tapi dengar ini baik-baik, luka batin bukan akhir hidup lo. Mungkin itu adalah alarm dari hidup. Untuk mengajak lo pulang, menyembuhkan diri, dan kembali menemukan siapa diri lo yang sebenarnya. Kadang kita lebih memilih diam, bukan karena kuat, tapi karena udah terlalu sering dianggap berlebihan saat cerita. Jadi lo belajar untuk menahan semuanya sendiri. Dan saat luka batin lu nggak dipahami, lu mulai berpura-pura jadi orang lain. Tertutup, sinis, bahkan mulai nggak percaya siapapun. Lu kira itu perlindungan, padahal itu penjara. Rasa sakit itu bukan aib, tapi sayangnya banyak orang menyuruh lu ikhlaskan saja tanpa benar-benar tahu apa yang lu tanggung. Dan penyembuhan nggak dimulai dari melupakan, tapi dari menerima bahwa lu pernah disakiti dan itu bukan salah lu. Hari itu lo dilukai, tapi sejak hari itu juga, lo mulai menutup hati. Bukan karena nggak mau bahagia, tapi karena takut disakiti lagi dengan cara yang sama. Lo mulai bertanya, kenapa gue nggak cukup? Padahal lo selalu memberi lebih dari cukup. Lo cuma salah memberi hati pada orang yang belum sembuh dari dirinya sendiri. Orang yang belum selesai dengan luka, seringkali melukai, dan lo jadi korbannya. Tapi lo bisa berhenti di sini. Lo nggak harus jadi korban selamanya. Lihat ke cermin. Ada versi diri lo yang pernah percaya, pernah tulus, pernah berharap. Jangan biarkan dia mati hanya karena orang lain nggak tahu cara menghargainya. Luka batin itu kayak luka di tubuh. Kalau lo tutupi terus, dia malah infeksi. Harus dibersihkan, harus dibiarkan bernapas. Lo butuh waktu, dan itu nggak salah. Nggak ada yang bisa sembuh dalam sehari. Tapi langkah sekecil apapun, tetaplah kemajuan. Berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang orang lain lakukan pada lo. Mereka memilih melukai. Dan lo tetap memilih bertahan. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan penyembuhan itu menyakitkan. Karena lo harus menyingkap luka yang selama ini lo pura-pura lupa. Tapi itu satu-satunya cara untuk bebas. Lo bukan gagal, lo cuma terluka. Dan orang yang terluka pun masih bisa bangkit. Asal dia berani mengaku bahwa dia butuh sembuh. Lo boleh menangis. Menangis bukan tanda lemah. Itu tanda lo masih manusia yang pernah disakiti dan masih berani berharap untuk pulih. Dan luka batin bukan kutukan, tapi panggilan untuk mengenal diri lo lebih dalam, untuk tahu batas, dan akhirnya lo mencintai diri lo dengan lebih bijak. Lo udah pernah bertahan demi orang lain. Sekarang saatnya bertahan demi diri lo sendiri. Karena lo juga layak diperjuangkan oleh diri lo sendiri. Jangan tunggu orang lain datang minta maaf baru lo sembuh. Penyembuhan itu keputusan, bukan permintaan dari luar. Ketika saat lo mulai jujur tentang rasa sakit lo, saat itu juga lo mulai pulih. Keterbukaan pada diri sendiri adalah awal dari penyembuhan. Stop. Berhenti bandingin hidup lo dengan orang lain. Setiap orang punya luka. Cuma cara mereka menyembunyikannya berbeda. Lo tidak seburuk yang lo pikirkan. Lo hanya terlalu lama hidup dalam bayang-bayang luka. Sekarang, waktunya menyalakan cahaya dari dalam. Satu kalimat untuk diri lo sendiri. Lo harus bangga lo masih bertahan sampai hari ini. Nggak semua orang bisa. Dan lo sudah melakukannya diam-diam. Tanpa sadar, lo pelan-pelan belajar menerima masa lalu. Bukan untuk mengulangnya, tapi untuk berdamai, karena yang lo hadapi bukan masa lalu, tapi diri lo yang pernah terluka di sana.
Memang terkadang penyembuhan itu datang saat lo berhenti bertanya, "Kenapa gua?" dan mulai bertanya, "Sekarang gua mau kemana?" Lo harus tahu luka mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana caranya mencintai diri sendiri lebih dalam daripada sebelumnya. Lo pernah merasa hilang, tapi lo sedang dalam proses menemukan diri lo sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang hilang dari lo. Dan kalau hari ini lo masih merasa sesak, itu nggak apa-apa. Sembuh itu bukan garis lurus. Ada hari lo kuat, ada hari lo kembali hancur. Itu manusiawi. Tapi setiap langkah kecil lo ke depan, itu penyembuhan. Meski cuma sekadar mandi, bangun pagi, atau tersenyum lagi, itu bukan hal sepele. Itu perjuangan. Lo nggak harus selalu positif. Lo cuma perlu jujur. Dan kejujuran itu menyembuhkan. Perlahan, tapi pasti, lo berhak istirahat. Dunia nggak akan runtuh hanya karena lo berhenti sejenak untuk menyentuh luka yang selama ini lo abaikan. Jangan buru-buru pulih demi dilihat orang. Sembuhlah karena lo ingin tenang. Bukan karena lo ingin dianggap kuat. Maafkan untuk diri sendiri. Karena selama ini, lo terlalu sering disalahkan atas kesalahan orang lain. Sekarang, waktunya lo dilindungi oleh lo sendiri. Luka membuat lo kuat, tapi itu bukan alasan untuk terus menyakiti diri sendiri. Berhenti menyalahkan, mulai merawat. Jangan tunggu sampai benar-benar hancur, baru lo peduli pada diri lo sendiri. Mulailah hari ini, dari hal terkecil. Seperti berkata, lo pantas bahagia. Jangan cari yang bisa menyelamatkan lo. Jadilah penyelamat untuk diri lo sendiri. Karena cuman lo yang tahu seberapa dalam luka itu. Dan satu hal yang paling penting, lo nggak sendirian. Banyak yang terluka, tapi diam. Tapi hari ini, lo berani bicara. Dan itu langkah besar. Lo mungkin pernah ditinggal tanpa alasan, pernah dikecewakan tanpa penjelasan, tapi lo tetap berdiri. Dan itu luar biasa. Semua rasa sakit itu bukan untuk menghancurkan lo, tapi untuk membawa lo pulang ke rumah yang seharusnya, yaitu diri lo sendiri. Penyembuhan bukan tujuan akhir, tapi proses yang akan terus lo jalani dengan penuh kasih untuk diri lo sendiri. Dan perlu diingat, jangan ragukan diri lo. Karena lo sudah melewati banyak hal yang orang lain belum tentu sanggup. Dan itu bukti bahwa lo punya kekuatan yang sesungguhnya. Kalau hari ini masih ada sisa luka, tenang. Itu bukan berarti lo gagal. Itu tandanya lo masih manusia yang sedang berproses. Lo berhak hidup tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan lo sedang menuju ke sana. Pelan-pelan, tapi pasti. Terima kasih sudah bertahan. Lo adalah bukti bahwa manusia bisa tetap berjalan. Meski hatinya pernah patah, dan lo nggak sendirian, dan lo nggak harus kuat setiap hari, yang penting, lo nggak berhenti. Luka batin itu memang pernah ada, tapi hari ini, lo sedang menjahitnya sendiri, dengan benang yang bernama harapan. Dan suatu hari nanti, lo akan menatap ke belakang, lalu berkata, "Terima kasih, gua nggak menyerah." Kalau video ini kena banget di lo, tulis satu kata yang lo butuhkan hari ini di komentar. Kirim video ini ke teman yang lo tahu lagi capek. Kadang, kita nggak butuh solusi, kita cuma butuh ditemani. Subscribe bukan buat angka, tapi buat bukti lo siap berubah pelan-pelan.